Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Maharani dengan nomor NPM 2111031044, mata kuliah Ekonomi Metrika 1A yang diampu oleh Ibu Fitriani. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik penggunaan SPSS meliputi tabulasi silang, transform and compute variable, recount atau pengkodean ulang variabel, dan yang terakhir adalah merge data file. Nah, untuk itu kita akan membuka aplikasi dari IBM SPSS Statistik. Langsung saja ke yang pertama, yaitu tabulasi silang. Nah, tabulasi silang ini pada prinsipnya menyajikan data dalam bentuk tabulasi yang meliputi baris dan kolom, dan data untuk penyajian cross tab adalah data berskala nominal atau kategori. Nah, untuk melakukan praktik tabulasi silang ini, kita menggunakan data employee dataset. Untuk itu, kita open terlebih dahulu data employee dataset. Yang ini, kita klikkan open. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ada ID, ada gender, birthday date, education, sampai dengan minority. Nah, untuk melakukan tabulasi silang ini, kita klikkan Analyze di sini, klikkan Descriptive Statistic, dan kita klikkan Cross Tab. Nah, di bagian ini akan muncul tampilan seperti ini ya, ada rows and column. Di row ini kita klikkan Employment Category. Di columns ini kita klikkan gender. Nah, sebelum itu kita klikkan statistik. Nah, statistik ini kita klikkan chi-square. Nah, hasil dari chi-square ini itu kita akan tahu apakah ada hubungan atau asosiasi dari kategori pekerjaan dengan gender ini, dengan jenis kelamin ini. Lalu kita klikkan continue. Di cells ini, di bagian counts ini kita klikkan observe, di percentage kita klikkan row, dan ini kita klikkan round cell counts. Kita klikkan continue, dan kita klikkan OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, yaitu Employment Category Gender Cross Tabulation. Nah, di bagian kolom ini kita bisa lihat ada employment kategorinya, yaitu ada clerical, custodial, dan manager. Sedangkan di gendernya ini kita bisa lihat ada female dan male. Yang mana kita bisa lihat bahwasannya clerical ini, yang female itu berjumlah 206 dengan presentasi 56,7%. Sedangkan untuk male-nya ini berjumlah 157 dengan presentasi 43,3%. Nah, begitupun dengan custodial dan manager. Baiklah, itu saja terkait dari proses melakukan tabulasi silang. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan transform and compute variable. Nah, transform and compute variable ini dilakukan ketika kita memiliki dua variabel. Nah, variabel tersebut dapat membuat variabel baru, seperti itu. Untuk menggunakan data, untuk melakukan transform and compute variable ini, kita menggunakan data dari GridSafe. Kita open terlebih dahulu, lalu klikkan open. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ada ID, last name, first name, gender, ethnic, dan seterusnya. Nah, untuk melakukan transform and compute variable ini, kita klikkan transform. Lalu di sini ada compute variable. Nah, di sini ada muncul tampilan target variable. Di target variable ini kita misal akan menuliskan total. Total. Nah, di type in labelnya ini kita klikkan total, lalu klikkan continue. Lalu pada numeric expression ini kita asumsikan apabila total ini adalah sama dengan penjumlahan dari quiz 1 sampai dengan quiz 5. Maka kita masukkan quiz 1 di sini, ditambah quiz 2, ditambah quiz 3, dan seterusnya sampai dengan quiz 5. Quiz 5. Nah, setelah itu kita klikkan OK. Oke, dan akan muncul tampilan seperti ini bahwa kita telah melakukan transform and compute variable. Nah, kita bisa lihat ya di sini, di data view-nya, kita bisa lihat bahwasannya telah muncul total, yang mana total ini merupakan penjumlahan dari quiz 1, quiz 2, quiz 3, quiz 4, quiz 5. Seperti itu. Di variable view juga kita bisa lihat bahwasanya total di sini, name-nya total, dan labelnya yang kita buat tadi adalah total juga telah masuk seperti itu.
Itu saja terkait transform and compute variable. Selanjutnya adalah kita akan melakukan recode variabel atau pengkodean ulang variabel. Nah, untuk melakukan recode variabel ini kita menggunakan data dari test market safe. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, market ID, market size, locates, clock, sampai dengan sales. Nah, recode variabel ini adalah yang mana menciptakan variabel baru, tapi bukan mengambil variabel dari luar, gitu. Jadi, melainkan kita mengelompokkan variabel tersebut ke dalam beberapa kategori. Nah, apabila kita ingin melakukan pengkategorian pada sales, kita akan membagi dari yang penjualan yang terendah sampai dengan penjualan tertinggi. Maka kita bisa melakukan record variabel. Nah, untuk itu kita klikkan transform. Kita klikkan record into different variable. Nah, di input variable ini kita klikkan unit sales in thousand. Nah, di output variable ini kita klikkan misal namanya adalah sales record. Nah, labelnya juga kita klikkan sales record ya. Lalu kita klikkan change. Nah, kita klik dan jangan lupa untuk klikkan alt and new value. Nah, di sini ada rank lowest stroke value dan rank value stroke high cost. Jadi kita memasukkan berapa nilai tertinggi dan berapa nilai terendahnya. Nah, apabila kita misal asumsikan kita masukkan nilai 51, maka di new value bagian ini kita klikkan 1 dan kita klikkan 8. Di rank value stroke high cost kita klikkan 2. Kita klikkan 51,01 asumsinya. Nah, kita klikkan 2. Maka ini ada 8. Lalu klik continue. Klikkan OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini bahwa kita telah berhasil melakukan record variable. Itu kita bisa lihat di sini. Akan muncul sales record yang telah kita buat tadi. Yang mana jika nilainya di atas 51,1, maka akan bernilai 2. Sedangkan kalau misalnya dia di bawah 51 akan bernilai 1. Seperti yang di bawah ini, nih kita bisa lihat ya. 1 ini jika dia di bawah 51. Di variable view-nya juga kita bisa lihat sales record ini juga sudah terekam. Seperti itu untuk melakukan pengkodean ulang atau record variable. Nah, selanjutnya tahapan yang terakhir kita akan melakukan merge data file. Jadi merge data file ini bisa dilakukan untuk menggabungkan atau menganalisis dua file yang berbeda. Di dalam SPSS ini kita bisa melakukan add case atau menambahkan case atau add variable, menambahkan variable. Yang mana add case ini digunakan untuk apabila kita ingin menambahkan subjek. Sedangkan di add variable ini apabila kita ingin melakukan atau memasukkan variable. Seperti itu. Jadi yang pertama itu ada add case. Nah, add case ini kita menggunakan data dari grade save. Grade save ini dengan grade row save. Karena grade row belum dibuka, maka kita akan buka file dulu grade row save-nya. Kita klikkan open. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada ethnicity, ada year, low up, section, quiz 1, quiz 2, sampai dengan quiz 5, ada grade, dan ini ada test file, dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan merge file dengan case ini, kita berada di file get save ini. Nah, setelah itu kita klikkan data, kita klikkan merge file, kita klikkan add case. Nah, kita pilih data grade row save karena kita akan menggabungkan dengan data grade row ini. Kita klikkan continue. Di kotak dari unpaired variable ini itu merupakan adalah variabel yang tidak sama namanya antar file. Sedangkan variabel ini udah aktif dataset ini merupakan variabel yang sudah kompatibel untuk kedua dataset ini. Lalu kita klikkan OK. Klikkan OK. Nah, maka tadi yang unpaired variable itu tidak akan muncul lagi di sini. Sedangkan yang di variabel data tersebut akan muncul pada di sini. Seperti itu untuk menambahkan case atau menambahkan subjek. Nah, selanjutnya adalah kita akan menambahkan variabel. Nah, untuk menambahkan variabel ini kita menggunakan data grade save ini dengan data grade call save. Yang ini. Maka kita open terlebih dahulu data grade call-nya. Kita bisa lihat ya, di grade call ini ada dua variabel yang berbeda, yaitu ada pref GPA dan IQ-nya. Nah, kita akan masukkan pref GPA dan IQ ini ke dalam data grade save ini. Grade save yang
ini. Nah, untuk melakukan itu, kita sama seperti yang tadi, kita klikkan data, kita klikkan merge field. Nah, di sini ada add variable. Kita klikkan get call save karena kita ingin menggabungkan dengan data get call save. Lalu kita klikkan continue. Nah, di merge method ini kita klikkan one to one merge based on key value. Sedangkan di variabel ini kita ada include variabel ya. Kita bisa melihat di sini apa saja dan ada key variabel. Setelah itu klik OK. Nah, maka akan muncul brief GPA dan IQ tadi di data grade save ini. Kita bisa lihat di sini. Nah, akan muncul brief GPA dan IQ dari data grade result tadi, kita masukkan ke dalam grade save ini. Seperti itu. Di variable view juga sama, yang mana brief GPA ini akan masuk ke dalam, dan IQ ini akan masuk ke dalam data grade save. Begitulah melakukan add variable. Nah, itu saja terkait praktik penggunaan SPSS kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.